Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus dan para pendengar dan oleh setiap orang yang mengikuti siaran radio maupun multimedia. Pesan hari ini kita mendengarkan perbuatan orang fasik itu seperti jerami yang siap dibakar, bahkan sampai akar-akarnya. Bahwa perbuatan itu sangat ditentang, bahkan sebagai ujian atas iman seseorang. Perbuatan orang fasik memang menjadi suatu tantangan terhadap orang yang memiliki iman. Orang yang memiliki iman, pada dasarnya iman tidak akan hilang, tidak akan tercabut, tetapi iman seseorang itu pasti digoyang. Pasti iman itu akan digoyang, tetapi tidak akan hilang. Bapak Ibu saudara-saudari, orang fasik itu senantiasa mengabaikan perintah dan nasihat Tuhan dan terus melakukan perbuatan dosa berat dan dosa ringan lainnya. Menghujat Roh Kudus memang dosa berat salah satu yang tidak ada pengampunan. Melalui perkataannya, orang fasik jelas-jelas menghujat. Melalui perbuatannya, orang fasik jelas-jelas mengabaikan, tidak percaya akan adanya Tuhan, dan melawan perbuatan-perbuatan baik dan benar secara moral. Menurut Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Karakteristik orang fasik tergambar di sini, bahwa misalnya banyak orang yang tidak bekerja, sebenarnya dia banyak tanggungan untuk menjamin hidupnya. Bagaimana ia tidak bekerja kalau tanggungannya banyak? Terus dengan apa dia bisa menyanggupi hidupnya? Karakteristik orang fasik memang ada pada tindakan-tindakan ini. Dia setelah tidak bekerja, dia pasti mengganggu orang lain. Ini secara tidak langsung tergambar di sana. Dia akan berusaha untuk berjuang menghidupi kebutuhannya. Secara tidak langsung kita melihat gerakan tungku api yang sedang keuskupan galakan untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana tungku api kehidupan keluarga itu terjaga? Bagaimana kebutuhan-kebutuhan keluarga dan segalanya terpenuhi? Memang kalau tungku api padam, itu susah orang hidup. Karena itu bagaimana orang bekerja, menghidupi hidupnya dengan bekerja, berjuang, berusaha. Karena ada orang banyak dia akan tanggung dia sendiri maupun anak-anak, keluarga, yang semua orang yang ada memohon kepadanya. Dia akan menanggung semua. Tetapi bayangkan kalau dia tidak memiliki sesuatu. Bayangkan kalau orang tidak memiliki sesuatu, dia sendiri menderita. Disinilah poin penting bagaimana kita berdoa pada kesempatan ini kepada orang miskin, di mana kita memperingati hari orang miskin sedunia ini. Tidak semua orang yang kekurangan itu, yang miskin itu memang tidak punya apa-apa, tidak.
tetapi mereka terbatas dengan suatu relasi-relasi dengan orang lain. Mereka terbatas memperoleh informasi. Mereka terbatas miskin untuk mencari peluang-peluang hidup. Mereka tidak memiliki harapan untuk berjuang. Ini kategori orang miskin dan orang yang memang membutuhkan pertolongan-pertolongan kita. Mungkin saja ada di lingkungan kita, tetapi di daerah-daerah lain yang ada dalam kelaparan karena peperangan, kekacauan, permusuhan, gejolak, semua sumber-sumber ditutup dan akhirnya menciptakan banyak kemiskinan. Kita juga merefleksikan bagaimana di kabupaten kita ini. Kalau peluang-peluang ditutup untuk orang bisa makan di tempat yang ia kerja. Kalau peluang-peluang ditutup, dikuasai oleh satu orang dan tidak memperhatikan kebutuhan orang lain, itu secara tidak langsung membunuh orang lain. Orang lain tidak memiliki kesempatan. Ini persoalan. Jadi orang yang ada di pucuk pemerintahan atau sumber-sumber kehidupan, sumber pendapatan, dia jangan dulu memikirkan diri sendiri. Dia harus memikirkan makan minum orang lain dan kebutuhan orang lain. Karena itu bijaklah dalam hal memberi perhatian terhadap orang miskin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, orang yang mengutamakan kehendak Tuhan, di segi lain kita diajak untuk meninggalkan sikap kefasikan yang membuat orang lain tidak hidup. Maka sekarang diajak untuk kembali kepada sikap iman yang tepat, yaitu mengutamakan kehendak Tuhan. Secara jelas ia akan melawan segala sikap kefasikan dan mampu bertahan dalam segala kesulitan. Tuhan dengan singkat mengatakan, jangan kamu mengikuti mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang memang mengabaikan, mengutamakan diri sendiri dan menghidupi menjalankan sikap-sikap kefasikan ini. Bila mereka ingin menjerumuskan, memaksa, mengajak dengan berbagai cara, maka ingatlah, ini penegasan Tuhan. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Lawan orang benar memang orang lain yang di luar dari praktek-praktek kehendak Tuhan. Para murid mengalami dan menjalani masa-masa hidup yang pahit itu. Dan Tuhan tahu para murid ini akan mengalami segala gejolak iman. Mereka tidak akan bertahan. Mereka tidak bertahan teguh pada menjaga gurunya Tuhan. Tetapi iman itu akan digoyang. Maka Tuhan memberikan gambaran bagaimana para murid itu akan menjalani cobaan-cobaan. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu. Setiap orang berasal dari keluarga, dan keluarga itu dasar dari ini. Bagaimana para murid orang beriman itu diserahkan, ditentang oleh orang tua atau keluarganya. Ini sangat berbahaya. Mereka akan ditantang oleh saudara-saudaramu. Kamu akan dilawan oleh kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Ini lebih fatal. Setiap orang yang mempertahankan iman pasti berujung pada kehilangan nyawa. Ini konsekuensi.
Tetapi iman itu tidak dibunuh dengan badannya. Iman itu dia akan muncul lagi melalui orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, pesan bagi kita ada dua hal, yaitu pertama, jangan kita memikirkan diri sendiri. Ini pesan pertama. Karena ingat juga keselamatan dirimu, keselamatan keluarga, dan orang lain yang ingin berlindung kepadamu. Karena itu kita juga memikirkan seluruh jeripaya usaha keras itu menunjang keluarga juga orang lain yang membutuhkan. Memang akibat dosa bagaikan jerami yang kering, hidup kering, pikiran buntu, dan cenderung merugikan atau mengganggu kenyamanan keluarga dan tetangga. Karena itu janganlah memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan lingkungan hidup, juga masa depanmu, keluargamu. Yang kedua, ingat Tuhan memerlukan hati kita dan pikiran kita. Tuhan tidak gunakan kayu, pohon, dan lain-lain, tapi Dia akan gunakan manusia. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan-pesan keselamatan. Untuk apa? Untuk menjaga namanya yang kudus di lingkungan hidup kita, dalam diri kita. Tuhan gunakan manusia untuk memberi makan kepada orang lain. Tuhan menggunakan diri kita untuk meringankan beban. Tuhan menggunakan diri kita juga untuk menyatakan keselamatan di dunia kita atau di lingkungan kita. Dan pesan ini diteguhkan dengan kata-kata Tuhan sendiri dalam Injil. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kita diuji untuk bertahan dalam segala tantangan, godaan dari fenomena orang fasik tadi. Tentu dengan demikian, Tuhan memperhitungkan tidak ada yang hilang, bahkan sehelai rambut pun tidak akan dibiarkan hilang. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita teguh dalam menghadapi segala fenomena-fenomena sikap fasik yang bertentangan dengan Injil dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Semoga demikian. Amin.